Ya, secara normatif ya, pergantian itu kan lumrah saja terjadi itu. Karena gini, ketika yang urutan yang terpilih sebut saja Thorikoh mengundurkan diri, maka penggantinya sesuai dengan ketentuan undang-undang kan suara kedua di bawahnya. Nah itu saya kira clear. Kenapa? Karena kan secara administrasi kan sudah terpenuhi. Saudara Thorikoh mengundurkan diri, proses pemberkasan di KPU berjalan, di ODA berjalan, di SK Kementerian Dalam Negeri juga berjalan. Tidak ada yang dilanggar secara normatif, administrasi memenuhi syarat. Karena kan ketentuan PAW itu berhalangan tetap, meninggal dunia atau mengundurkan diri. Nah, saudara Thorikoh mengundurkan diri. Alasannya apa? Ya mungkin oleh partai kan ada penugasan lain ya di tempat lain yang mungkin tempat penugasan itu mungkin tidak boleh berpraktik gitu. Artinya kan kalau partai menugaskan saudara Thorikoh di tempat lain, ya mungkin itu ada pertimbangan pimpinan partai. Dan biasanya kalau penugasan tempat lain itu kan tidak boleh anggota dewan aktif gitu, atau tidak boleh pengurus partai kan. Nah tapi saya tidak tahu ketua umum menempatkannya nanti di mana, tapi yang jelas pimpinan partai berkeinginan untuk menempatkan saudara Thorikoh di tempat yang lain. Tetapi kalau bicara syarat normatif ya Mbak Nur ya, itu sudah terpenuhi, tidak ada hal yang dilanggar sama sekali. Dan saya kira kita berikan waktu juga lah pada Nisa untuk berkarya di sini kan. Jangan juga kita menjudge orang, karena kan dia kan dalam konteks dilantik anggota dewan memang suara kedua. Artinya kan kalau dia suara ketujuh atau keempat naik ke satu mungkin agak jomplang. Ini kan enggak, dia memang suara kedua. Setelah Thorikoh kan suara tertingginya kan Nisa. Nah sementara yang suara pertama memang sudah ditetapkan awalnya itu kan Thorikoh oleh KPU sebagai dewan terpilih. Tapi yang bersangkutan sebelum ada proses pengeskahan ke Kementerian Dalam Negeri kan sudah mengundurkan diri. Nah maka otomatis ketika dia mengundurkan diri, maka yang menggantikan itu adalah ya suara kedua. Dan secara administratif ini kan normal, tidak ada yang ganjil gitu loh. Normatif saja gitu. Yang jelas yang perlu saya tegaskan ke kawan-kawan media, proses pergantian Nisa atau Thorikoh ke Nisa ini semua prosedural, tidak ada yang tidak prosedural. Jadi saya kira secara normatif ketika nomor satunya mengundurkan diri, maka ya suara kedua yang harus dilantik, itu normatif. Ketentuan undang-undangnya terpenuhi dan itu tidak ada yang dilanggar gitu. Pak, untuk penugasan nanti dari partai kepada Bu Nisha itu mau di komisi berapa sih? Tadi kita udah rapat, dia lebih konsen ke pendidikan dan kesehatan, komisi 5. Ya kita kan gini, kalau saya sebagai ketua fraksi, kan saya undang anggota saya, kan saya tanya kapasitas kemampuan masing-masing. Ada yang di pertanian pengennya, ada yang di pembangunan di 4. Nah Nisa saya tanya, salah satunya saya tanya Nisa. Dia akan condong lebih ke kesehatan dan pendidikan, berarti komisi 5. Ya mungkin kapasitasnya di situ, kan kita nggak bisa memaksakan orang di luar kemampuan. Tapi saya yakin beliau insya Allah mau belajar lah, ya. Saya juga dulu jadi anggota dewan juga nggak bisa apa-apa kok awal pertama kali, Bang Husin ya. Tapi kan bisa gitu, karena biasa gitu. Ya saya kira gitu. Ya, karena memang secara rentang waktu memang masih belum ada SK penetapan dewan terpilih saja. Kan harus dipolapin di ODA itu legal dan prosedural, tidak ada yang dilanggar satu pun. Itu penting saya tegaskan. Semua memenuhi ketentuan. Tidak akan mungkin seorang Nisa dilantik jadi anggota dewan ketika karena memang secara rentang waktu memang masih belum ada SK penetapan dewan terpilih saja. Kan harus dipolapin di ODA. Wah, saya tuh biasa cek. Kayak kasih Rena. Jelas ketika saya ketemu dengan Pak Ketum Yandri Susanto, saya bukan ketua umum, tapi yang jelas
Dodi sebagai aset partai kader yang sudah berpengalaman, dia jadi dewan, kita segera wajar. Tapi bahwa ditempatkannya di mana, itu saya kurang paham itu. Cuma Cuma tadi saya nyimpan itu. Oh iya, sama nasi dilaci ada buku sama itu. Ya, boleh jadi yang ngelopong-ngelopong sini sana ya. Kita lain-lain orang mau ngejawab ke Jimmy Smoking. Hati udah depan belum? Udah. Jalan aja. Iya, hari pertama tadi rapat fraksi, rapat paripurna, yang baru tadi juga ya dirapati, ini juga masih hari pertama banget. Ya kita lihat ke depannya. Denisa. Kalau saya gimana pun misalnya. Iya, hari pertama tadi rapat fraksi, rapat paripurna, kita nentuin komisi bareng-bareng sama fraksi gitu. Mungkin untuk kinerja 100 hari mendatang sendiri seperti apa menurut? Kenapa? Ada target untuk 100 hari mendatang. Target ya ada beberapa target kan baru tadi juga ya dirapati, ini juga masih hari pertama banget. Ya kita lihat lah ke depannya gimana. Denisa mau ambil tadinya di komisi berapa teh? Insya Allah itu masih dirapatin, belum pasti, jadi saya mau ngomong sekarang, nanti kalau misalnya sudah pasti nanti juga ini sendiri. Tapi kalau ditempatin di komisi ini lebih cocok kemana? Kalau saya gimana pun misalnya ditempatin komisi berapa aja, insya Allah siap, yang penting jalanin amanah.